Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran kali ini materinya adalah limit fungsi aljabar. Sekarang kita masuk pada permasalahan limit. Apa itu limit? Limit itu adalah nilai pendekatan. Untuk memahami limit fungsi aljabar, maka kita perlu namanya adalah konsep dasar limit. Ini adalah bentuk penulisan suatu limit, ya. Kalau ada bentuk seperti ini dibaca limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya apa? Artinya jika x-nya itu mendekati a, akan tetapi x-nya itu tidak sama dengan a, maka nilai fx-nya akan mendekati nilai L. Suatu fungsi mempunyai limit itu jika nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Secara simbolik begini, kalau ada limit fx untuk x mendekati a pangkat negatif, ini artinya adalah suatu limit ini, ya, fx-nya itu didekati dengan nilai x yang didekati dari kiri. Jadi didekati dari di kirinya a. Itu nanti akan sama dengan limit fx untuk x mendekati a pangkat positif. Artinya nilai dari fx itu nanti akan didekati dari suatu nilai di kanannya a. Limit fx untuk x mendekati a pangkat negatif 1 itu namanya limit kiri karena didekati dari kiri. Kemudian sama dengan limit fx untuk x mendekati a pangkat positif itu artinya limit kanan karena didekati nilai a dari kanan. Contohnya, kalau ada limit x kuadrat dikurangi 1 dibagi x kurangi 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan berapa? Nah, fungsi fx ini x kuadrat dikurangi 1 dibagi x kurangi 1 itu akan terdefinisi untuk semua x terkecuali. Nah, ini ada kecualinya kapan? X sama dengan 1. Berarti ini adalah nilai fungsi x kuadrat dikurangi 1 dibagi x min 1 itu akan terdefinisi untuk x-nya itu tidak sama dengan 1. Artinya begitu. Nah, sekarang kalau kita substitusikan untuk x sama dengan 1 ke dalam fungsi ini, berarti kalau begitu f1 itu kan sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1, ya. 1 kuadrat kan 1 dikurangi 1, 0. Yang bawah juga 0. Nah, artinya berarti nilai fungsi dari fx itu kalau x-nya diisi 1 ternyata nilainya adalah 0. Ternyata di sini penyebutnya 0. Suatu fungsi penyebutnya 0 itu akan bernilai tidak terdefinisi. Nah, sekarang kalau kita buat suatu tabel gitu ya, tabel. Jadi tadi ya x-nya itu nanti adalah kan tidak boleh sama dengan 1 sebagai patokan. Satu saya tuliskan begini. Kemudian akan saya dekati suatu bilangan di kirinya 1 gitu ya. Misalkan mulai dari 0,8, 0,9, 0,99 dan seterusnya. Ya. Bisa 0,9999 begitu kan? Akhirnya kan akan mendekati 1. Kemudian yang didekati dari kanan 1,2, 1,1, 1,01 dan seterusnya. Kemudian nilai x-nya ini jika saya substitusikan ke dalam fungsinya fx ini, berarti x-nya itu akan saya ganti misalkan dari yang kiri, x-nya saya ganti 0,8, berarti 0,8 kuadrat dikurangi 1 dibagi 0,8 dikurangi 1, ya. Kalau dihitung hasilnya nanti adalah 1,8. Begitu juga 0,9, kita substitusikan ke sini. Maka hasilnya akan sama dengan 1,9. Begitu juga untuk 0,99 hasilnya adalah 1,99. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian diperhatikan ini 1,8, 1,9 kan hasilnya selalu apa? Selalu naik terus ini. Kemudian jika dari kanan didekati dari kanan, berarti x-nya diganti 1,2 gitu ya. Maka hasilnya adalah 2,2. Diganti 1,1 hasilnya 2,1, diganti 1,01 hasilnya adalah 2,01 dan seterusnya. Sekarang kita analisa
Jika didekati dari kiri, bilangannya berarti ke kanan akhirnya. Lah ini ya 0,8, 0,9. Mendekati 1 ternyata nilainya ini adalah mendekati berapa? Mendekati 2. Yang dari kanan juga begitu. Didekati dari 1,2, kemudian kecil-kecil begitu, dia akan mendekati 1 X-nya, ternyata hasilnya juga akan mendekati 2. Dari sini dikatakan bahwa pendekatan nilai untuk X-nya mendekati 1 dari kiri, itu ternyata nilainya mendekati 2. Didekati dari kanan juga dia adalah nilainya mendekati 2. Hal ini maka dikatakan bahwa fungsi, gitu ya, maka limit X kuadrat dikurangi 1 dibagi X min 1, yaitu untuk X mendekati 1, nilai limitnya itu sama dengan 2, karena apa? Limit kiri sama dengan limit kanan. Didekati dari kiri maupun didekati dari kanan, hasilnya adalah sama-sama mendekati 2. Sekarang berikutnya, penyelesaian soal yang berkaitan dengan limit, ya, bahwa limit itu ada 2. Yang pertama adalah limit tertentu dan nomor 2 adalah limit tak tentu. Nah, sekarang yang pertama dulu adalah limit tertentu, itu adalah limit yang nilai akhirnya nanti adalah konstanta 0 dan tak hingga. Nah, sekarang contoh yang pertama. Tentukan nilai dari limit X kuadrat ditambah 9 dibagi X ditambah 3 untuk X mendekati 3. Cara kerjanya gimana? Cara menyelesaikannya adalah ya, nilai pendekatannya untuk X mendekati 3 ini kita substitusikan ke dalam fungsinya. Berarti X-nya ini diganti dengan 3. Maka sama dengan 3 kuadrat ditambah 9 dibagi 3 ditambah 3. Ya, berarti kan sama dengan ini berapa? 9 ditambah 9 dibagi 3 tambah 3. Tidak lain 18 dibagi 6. 3 gitu ya. Ini nama adalah konstanta C ini tadi. Berikutnya sekarang, nomor 2. Limit dari X kuadrat dikurangi 9 dibagi X ditambah 3 untuk X mendekati 3, caranya sama, berarti X-nya adalah kita gantikan dengan 3 ya. Jadi 3 berarti sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 9, 3 ditambah 3 sama dengan, berarti ini 9 dikurangi 9, 3 ditambah 3, berarti 0/6. Nah, kalau 0 dibagi 6, hasilnya sama dengan, oke, betul, 0. Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari limit X kuadrat ditambah 9 dibagi X dikurangi 3 untuk X mendekati 3. Oke, kita selesaikan, berarti ya, caranya sama, kita substitusikan, ya, X-nya kita ganti nilai 3. Berarti 3 kuadrat ditambah 9, 3 dikurangi 3, berarti ini adalah 9 tambah 9 dibagi 3 kurangi 3, berarti 18 dibagi 0. 18 dibagi 0 dalam nilai limit ini adalah, berarti nilainya adalah tak hingga. Oke, berikutnya adalah limit tak tentu. Apa itu limit tak tentu? Limit tak tentu adalah limit yang nilai sementaranya adalah 0/0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga dikurangi tak hingga. Yang kita pelajari ini nanti adalah yang bentuk untuk 0/0 dulu. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan kalau nanti limitnya adalah 0/0? Langkahnya adalah nomor 1, bisa menggunakan penfaktoran. Yang nomor 2, nanti dengan dikalikan sekawan. Oke, kita fokus pada penfaktoran terlebih dahulu. Ya. Sekarang kalau ada limit X kuadrat dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3 untuk X mendekati 3, cara menyelesaikannya langkah pertama adalah seperti menyelesaikan limit tertentu tadi. Caranya gimana? Kita substitusikan. Berarti nilai X-nya untuk mendekati 3 ini gitu ya, kita gantikan. Berarti X-nya diganti dengan 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 9 dibagi 3 dikurangi 3 gitu ya. Berarti 9 dikurangi 9 dibagi dengan 3 kurangi 3 berarti berapa? 0. 0/0. Nah, kalau 0/0 itu namanya adalah limit tak tentu. Maka harus diselesaikan. Ini bukan nilai akhirnya. Dinamakan nilai sementara. Oke, harus diselesaikan.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, ini X kuadrat dikurangi 9. 9 itu kan sama dengan apa? 3 pangkat 2. Kita tuliskan lagi nih berarti. Limit X kuadrat dikurangi 3 pangkat 2, ya dibagi X kurangi 3. Kita tahu kalau ada X kuadrat dikurangi 3 kuadrat, faktornya berarti apa? Oke, limit ya, berarti X ditambah 3 kali X dikurangi 3. Ya, dibagi X dikurangi 3. Kemudian X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3 kan sama. Kita sederhanakan gitu ya. Oke. Sehingga tinggal apa? Limit X ditambah 3 untuk X mendekati 3. Kalau sudah, X-nya kita gantikan dengan 3. Berarti menjadi berapa? 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua sekarang. Kalau ada limit X dikurangi 5 dibagi X kuadrat dikurangi 25 untuk X mendekati 5. Caranya substitusikan terlebih dahulu. Berarti gimana ini? 5 dikurangi 5 dibagi 5 kuadrat dikurangi 5. Ya, berarti hasilnya berapa? Itu adalah 0/0. Karena 0/0 harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya adalah kita faktorkan. Nah, ini agak berbeda dengan soal contoh yang nomor 1 ya. Kalau tadi adalah yang kuadratnya di atas, sekarang di bawah. Sama caranya gitu ya. Limit seperti X kuadrat dikurangi 5. Kemudian ini adalah X kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Kita faktorkan yang bawah itu. Nah, berarti apa? X dikurangi 5 kali X ditambah 5. Yang sama kita sederhanakan menjadi tinggal limit 1 dibagi X ditambah 5. Kalau sudah X-nya diganti 5, berarti 1/5 ditambah 5. Tidak lain adalah 1/10. Oke, gampang. Contoh 3 sekarang. Agak berbeda lagi. Limit X dikurangi 4 dibagi X kuadrat dikurangi 4X. Langkah untuk X mendekati 4, langkahnya sama. Kita substitusikan. Berarti X-nya diganti 4, berarti 4 dikurangi 4 dibagi 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4. Oke. Berarti yang atas tetap, yang bawah berarti 16 dikurangi 16. Ya, yang atas berapa ini? 0/0. Karena 0/0 berarti harus diselesaikan. Kita selesaikan sekarang, ya. Sekarang dilihat, kita analisa soalnya. Di sini ada X kuadrat dikurangi 4X gitu ya. Berarti nanti ada kita faktorkan kan bisa ini. Karena apa? X kuadratnya X kali X. Ini 4 kali X, ada yang sama X-nya begitu ya. Oke, kita tulis di X dikurangi 4 dibagi. Berarti ini adalah X kali X dikurangi dengan 4 kali X. Oke, sama dengan, berarti ada yang sama kan ini ya. Kita keluarkan sekarang, berarti menjadi limit X dikurangi 4 dibagi X kali X dikurangi 4. Yang sama kita sederhanakan. Oke, tinggal menjadi limit 1/X untuk X mendekati 4. Kita substitusikan X-nya kita ganti 4. Hasilnya menjadi 1/4. Oke, gampang. Contoh nomor 4. Limit X kuadrat ditambah X dikurangi 12 dibagi X kurangi 3. Ya, langkah pertama sama, substitusikan terlebih dahulu. Masukkan X-nya diganti 3. 3 kuadrat tambah 3 dikurangi 12 dibagi 3 dikurangi 3. Berarti kita hitung ini adalah 9 ya. Ditambah 3 kurangi 12, 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0/0. Harus diselesaikan. Kita selesaikan sekarang ya, kita faktorkan. Oke. Bentuk ini adalah berbeda dengan yang atas tadi. Kalau X kuadrat tambah X dikurangi 12, karena koefisien X kuadratnya 1, berarti cara berpikirnya ada 2 bilangan, dikalikan dapat negatif 12, ditambah dapat positif 1. Oke, kita buat kerangkanya. Dia berapa berarti? Oke, tidak lain adalah negatif 3 dan positif 4. Gitu ya. Yang sama kita sederhanakan, maka tinggal limit X ditambah 4 untuk X mendekati 3. X-nya kita ganti 3, hasilnya adalah 7. Gampang kan? Sekarang contoh yang kelima. Limit X kuadrat tambah 2X dikurangi 15 dibagi X kuadrat dikurangi 3X untuk X mendekati 3. Caranya sama, substitusikan terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah dihitung,
Gitu ya. Hasilnya adalah 0/0 lagi. Harus diselesaikan. Kita selesaikan sekarang. Sekarang yang atas itu penfaktorannya gimana? Dikalikan dapat negatif 12 tambah dapat positif 1. Yang bawah X kuadrat min 3X. Berarti ada unsur yang sama. X-nya dikeluarkan tuh nanti ya. Berarti ini adalah yang bawah. Berarti X kalikan X min 3. Yang atas adalah ya, berarti X min 3 ditambah X dikali X tambah 4. Oke, sederhanakan. Oke. Tinggal apa berarti? Limit X tambah 4 dibagi dengan X. Kalau sudah disubstitusikan, X-nya diganti 3. 3 tambah 4 per 3. Berarti tidak lain 7/3. Begitu 5 contoh selesai sudah. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.